Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian dalam siaran Mutiara Iman yang dibagikan oleh Bimas Kristen NTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak Anda semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami sama-sama merenungkan firman-Mu, kebenaran-Mu yang akan menguatkan dan membangun kami, yang akan membawa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Roh Kudus, tuntun setiap kami dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan dengan judul Pengharapan di dalam Kristus. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, dan saya ingin membacakan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar 3 prinsip sederhana yang disampaikan oleh Rasul Petrus melalui ayat-ayat yang kita baca barusan. Yang pertama, yaitu di dalam Kristus, Anda dan saya menerima hidup baru yang penuh pengharapan. Di dalam Kristus kita menerima hidup baru yang penuh pengharapan. Adalah sebuah kebahagiaan dan kehormatan yang besar ketika seseorang percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sebab di dalam Kristus Anda dan saya menerima kehidupan baru yang penuh dengan pengharapan yang pasti. Tentunya pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus bukanlah pengharapan yang kosong ataupun pengharapan yang biasa saja. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus itu adalah pengharapan yang mulia dan kekal. Bapak Ibu Saudara, bagaimana semua itu bisa terjadi? Semuanya terjadi karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja telah turun ke dunia. Dia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Dia sudah dikuburkan, dan Alkitab berkata pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus itulah Anda dan saya memiliki kehidupan yang baru. Anda dan saya menerima keselamatan atas jiwa kita, dan lebih lagi dari itu, Anda dan saya menerima hak diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga kita punya otoritas, punya hak untuk menerima semua janji Allah, semua berkat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di sorga. Oke? Rasul Petrus berkata dengan jelas bahwa pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Sekali lagi,
di dalam Kristus Anda dan saya menerima hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Prinsip yang kedua, yaitu pengharapan di dalam Kristus akan mendatangkan kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi semua pencobaan. Pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus akan mendatangkan kekuatan supaya Anda dan saya mampu menghadapi semua pencobaan dalam hidup ini. Rasul Petrus mengatakan dengan jelas bahwa pesan yang tersirat akan ada beberapa, bahkan disebut berbagai-bagai pencobaan yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa tujuan dari semua pencobaan itu? Yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus. Akan selalu ada proses yang kita jalani dalam kehidupan ini. Akan ada banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak pencobaan dan ujian yang bisa kita alami. Masalah dalam rumah tangga kita, entah itu antara suami istri atau orang tua dengan anak, sesama saudara, pergumulan dalam keuangan, dalam usaha ataupun pekerjaan kita, maupun masalah sakit penyakit, semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sebuah proses dalam kehidupan yang bukan hanya akan membuktikan kemurnian iman Anda dan saya, tetapi juga itu akan membuat iman kita semakin kuat, membuat Anda dan saya untuk semakin mengenal Allah kita. Puji Tuhan, karena ada jaminan di dalam Kristus bagi Anda dan saya, yaitu ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, kekuatannya akan menopang kita. Pengharapan yang Anda dan saya miliki di dalam Kristus itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Oke, kalau Anda saat ini sedang menghadapi ujian ataupun pencobaan dalam hidup Anda, ada proses yang berat yang sedang Anda jalani, ini waktunya datang dan berdoa di hadapan Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Jangan takut, hadapi semuanya dalam pengharapan dan iman yang kita miliki di dalam Kristus. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bagian yang tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan, yaitu teruslah mengucap syukur dan bertumbuh dalam pengharapan kita. Menarik sekali untuk kita mencermati apa yang Rasul Petrus katakan pada bagian awal-awal pembukaan dari ayat ini. Rasul Petrus menulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata terpujilah berarti Anda dan saya harus senantiasa mengucap syukur kepada Bapa di sorga atas setiap rahmat yang Dia berikan kepada kita di dalam Kristus. Selain itu, juga memiliki makna bahwa Anda dan saya harus berusaha melakukan yang terbaik untuk memaksimalkan kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Apapun kondisi kita saat ini, pujilah Tuhan, naikkanlah ucapan syukur, terus mengucap syukur, dan jadilah kuat di dalam iman dan pengharapan kita. Percayalah, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu juga akan bekerja dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Oke? 3 prinsip sederhana ini, biarlah ini hidup di dalam kita, biarlah ini terus kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama, di dalam Kristus kita menerima hidup baru yang penuh pengharapan. Ingat sekali lagi, pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus itu pasti, itu adalah pengharapan yang sempurna, pengharapan yang mulia, dan pengharapan yang kekal. Yang kedua, pengharapan di dalam Kristus mendatangkan kekuatan
untuk menghadapi semua pencobaan dalam hidup ini. Percayalah, Allah kita itu setia. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, teruslah mengucap syukur dan bertumbuh dalam pengharapan kita. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk kita terus memuji Tuhan dan bertumbuh di dalam pengharapan kita. Saya ingin mengakhiri dengan membacakan sebuah ayat yang bagus sekali yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya kasih karunia-Mu bekerja, anugerah-Mu dicurahkan, rahmat dari Allah yang berlimpah di dalam Kristus Yesus itu mengalir ke setiap anak-anak-Mu. Bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Roh Kudus yang tuntun kami setiap kami mengalami kuasa-Mu, setiap kami mengalami kemenangan di dalam Kristus, agar hidup kami dapat menjadi saksi dan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.